Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Pagi hari ini kita datang ke tempat ini, satu kerinduan kita. Kita mau memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Dia begitu baik dan begitu mengasihi kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau baik dalam hidup kami. Kami ada Tuhan pada pagi hari. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberi pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biar Tuhan Engkau mau hadir dalam ibadah kami, mengurapi kami Tuhan semua yang hadir pada pagi hari. Biar Tuhan kami semua tinggal dalam urapan-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, hanya oleh karena kekuatan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan dalam kami melayani Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, biar pujian penyembahan kami itu boleh naik dan menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, biar Tuhan Engkau menuntun langkah kehidupan mereka, biar mereka boleh tiba di tempat ini dan kami sama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sudah berdoa, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Roh-Mu Tuhan, penuhi kami, urapi kami Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian yang girang-girang. Kita akan berglori bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap dibentuk. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bantulah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus lagi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Dengan kasih Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Ibu Gembala akan bawa kita dalam kebenaran. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubah kami Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti
hidup berkenan kepada Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Kami ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu atas hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami rindu kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang pada hari ini akan melayani Tuhan, melayani kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau pakai kehidupannya Tuhan, agar benar-benar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pengurapan-Mu bekerja atas kehidupan hamba-Mu, dan kuasa-Mu menyertai pekerjaan Tuhan. Sehingga benar-benar kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimampukan oleh kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan duduk dengar kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita berkumpul di tempat ini, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan pada saya pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan, pagi hari kita akan dilayani oleh firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi saya akan membacakannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberikannya judul Kita Butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama kita katakan di samping kiri kita bahwa kita butuh Tuhan. Ayo sama-sama, 2, 3, kita butuh Tuhan. Puji Tuhan. Di sini kalau kita bisa lihat, kita butuh Tuhan. Berarti butuh sesuatu yang kita utamakan dalam kehidupan kita, sesuatu yang sangat kita pentingkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada saat hari ini kita akan merenungi bersama-sama kenapa kita harus butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus membutuhkan Tuhan dalam setiap kemana kita akan melangkah, kemana kita akan berjalan, kenapa harus Tuhan yang kita butuhkan. Seperti apa posisi yang benar yang kita berikan untuk Tuhan? Seperti apa posisi yang paling utama kita berikan di hadapan Tuhan? Sama halnya dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita melakukan suatu pekerjaan, ada sesuatu yang paling kita utamakan. Contohnya, misalnya pada saat kita makan, jelas kita pasti membutuhkan air. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Setiap kita mengerjakan apapun dalam kehidupan kita, kita pasti tetap butuh Tuhan yang menjadi penopang kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa kita adalah umat-umat yang sekarang ini yang berpijak di atas bumi ini. Kita itu hanyalah ciptaan Tuhan yang terbuat dari sebongkah tanah liat dan diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita hanyalah manusia-manusia yang dibuat dari tanah liat, manusia-manusia yang penuh keterbatasan, manusia-manusia yang penuh kelemahan. Oleh sebab itu, meskipun kita terlihat lemah, kita terbatas, tetapi Tuhan mengistimewakan kehidupan kita. Amin. Meskipun kita manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang punya keterbatasan, Tuhan selalu mengistimewakan kita dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi, bagaimana kita membawa hidup kita untuk kita mengatakan bahwa kita itu betul-betul butuh Tuhan. Kita betul-betul butuh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita menyadari bahwa kita itu lemah, jika kita menyadari bahwa pribadi kita itu penuh keterbatasan, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita akan merasa istimewa kalau kita mengingat bahwa Tuhan itu yang menjadi sumber kebutuhan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam setiap kehidupan kita ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Jelas kita akan mengejar lebih utama apa yang menjadi kebutuhan kita. Contohnya misalnya, di dalam kehidupan kita, kalaupun ada yang mungkin anak-anaknya yang bersekolah di tempat jauh, mungkin orang tua akan berinisiatif atau anak akan meminta kepada orang tua belikan motor atau belikan sepeda. Itu suatu kebutuhan yang dia perlukan agar supaya dia pergi ke sekolah tidak berjalan kaki, tidak kepanasan. Jadi sesuatu yang kita butuhkan itu di mana ketika kita memilikinya kita merasa tenang, kita merasa aman. Sama halnya dengan kehidupan kita. Jika dalam hidup kita membutuhkan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, seperti halnya dengan domba-domba, kawanan domba, ibaratnya kita itu domba-domba Allah. Jadi seperti seekor domba harus tetap butuh yang namanya pengembala. Ya, jadi tugas pengembala itu di mana dia akan menuntun domba-dombanya, dia akan urus, dia akan beri makan, dia akan menjaga dari segala hewan-hewan yang buas. Bahkan kalau ada yang hilang, itu tugas dari pengembala untuk mencari domba-domba yang hilang. Jadi namanya dalam kehidupan kita ini adalah manusia-manusia yang penuh keterbatasan, manusia-manusia yang lemah. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita sendiri. Kita mau berharap sama orang lain, kita mau berharap kepada sesama yang sama-sama manusia, yang sama-sama memiliki keterbatasan. Yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada manusia, yang kita dapatkan itu hanyalah kekecewaan. Misalnya seperti seringkali dalam kehidupan kita mungkin sering mengalami yang namanya kekurangan. Mungkin kita berpikir ketika kita mengalami kekurangan, oh ada kerabat kita atau keluarga kita yang akan menolong kita, masih bisa dia tolong kita. Setelah kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kita mengatakan puji Tuhan masih ada yang tolong saya. Memang benar Tuhan melakukan segala kebaikan lewat orang lain, tapi yang perlu kita ingat, di mana posisi Tuhan pada saat itu. Awal mula ketika kita mengalami kesusahan, kekurangan dalam kehidupan kita,
yang pertama muncul dalam pikiran kita yaitu orang lain. Tidak ada yang namanya kita langsung berpikir pada Tuhan. Yang ada langsung, oh saya mau pinjam saja, pasti Dia tolong. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana posisi Tuhan yang sebenarnya. Yang pertama kita memposisikan manusia, terus yang kedua Tuhan. Kita itu tidak bisa mengandalkan manusia sepenuh. Sesama kita juga itu punya keterbatasan, sama halnya dengan kita. Jadi, apa yang menjadi tokoh utama dalam kehidupan kita itu hanyalah Tuhan. Tuhan itu yang mampu mencukupkan segala kebutuhan, keperluan yang kita perlukan. Kalau kita tidak mempunyai apa-apa, kita kekurangan, kita datang kepada Tuhan. Kita datang, kita bawa hidup kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakan. Coba kita lihat secara bersama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9, di sana firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Di sini firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kita merasa bahwa kita lemah, di situ Tuhan mulai mengerjakan perkara-perkara yang tidak kita duga. Ketika kita merasa bahwa kita ini punya keterbatasan, kita tidak bisa apa-apa, dan kita mengizinkan Tuhan untuk datang, di mana kita mau mengatakan bahwa kita itu betul-betul butuh Tuhan. Di situ Tuhan akan datang melakukan perkara-perkara yang tidak kita duga, tidak kita ketahui. Jadi sebuah kelemahan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki, itu merupakan sesuatu yang sudah diwarisi dalam diri kita sejak dahulu, agar supaya kita menyadari bahwa kita ini hanyalah manusia-manusia yang hanya butuh Tuhan, bukan butuh orang lain. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, butuh itu yang artinya sangat kita perlukan atau sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, sangat kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Misalnya kita butuh mobil supaya kita pergi bekerja tidak jauh, tidak kepanasan, atau mungkin yang sudah berumah tangga sekarang ini yang tinggal bersama mertua, mungkin pengen punya rumah, pengen tinggal sendiri. Karena ketika dia menginginkan rumah, mungkin baginya dia tidak merasa nyaman tinggal di rumah mertua, dia merasa tenang tinggal di rumah sendiri. Nah, begitulah kehidupan kita. Ketika kita memerlukan sesuatu yang sangat kita butuhkan, itu berarti sesuatu yang bersifat menenangkan kita, membuat hati kita senang, membuat kita lega. Jadi, apakah Yesus memiliki peran penting dalam kehidupan kita sama seperti hal-hal yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengatakan bahwa kita ini tetap butuh Tuhan. Nah, kita tetap butuh Tuhan. Tetapi yang perlu dipertanyakan sini, butuh Tuhan itu yang keberapa? Tuhan di nomor berapa? 1 atau 2? Memang dalam kehidupan kita butuh Tuhan. Tapi
Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai tempat meminta-minta. Seringkali banyak seperti itu, kita hanya jadikan Tuhan sebagai meminta-minta. Atau kita menjadikan Tuhan hanya sebagai obat. Tahu obat? Obat kalau misalnya orang yang sakit, ketika dia minum obat dia akan sembuh. Tapi ketika dia sembuh, apakah dia lagi butuh obat? Tidak jelas ya saudara. Ketika dia sembuh dia tidak akan memerlukan obat. Jadi jangan kita samakan Yesus seperti itu. Yesus memang ada di setiap kehidupan kita. Kita memang butuh Yesus, tapi bukan berarti kita seenaknya dengan kemauan kita meminta-minta kepada Tuhan. Tuhan memang sumber kebutuhan, tetapi yang lebih utama mari kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Bukan sumber kebutuhan ya. Kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, nafas kehidupan kita. Karena ketika di dalam Yesus, kita akan mengalami banyak hal yang sangat luar biasa. Kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh keterbatasan, manusia-manusia yang sering mengalami ketakutan, kesusahan, sering mengalami yang namanya itu putus asa dalam kehidupan. Apalagi kita yang akhir-akhir ini sering digoncangkan oleh dunia. Kehidupan kita itu sangat perlu di mana kita mengandalkan Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini dunia semakin jahat, di mana banyak penawaran-penawaran dunia yang ditawarkan kepada kita supaya kita itu jauh dari hadapan Tuhan. Ada banyak begitu tawaran-tawaran dunia yang menggoda kita supaya kita tidak melekat kepada Tuhan. Contoh, dalam dunia lingkungan pekerjaan, usaha. Manusia seringkali mengalami yang namanya kegagalan, jatuh, putus asa, kekecewaan, apalagi dalam dunia pekerjaan. Mungkin dalam usahanya dia mengalami kebangkrutan, dirugikan orang lain, atau dia tidak merasa puas. Akan banyak hal-hal yang akan iblis tawarkan dalam kehidupannya. Mulai dari dia melakukan penipuan bisa saja. Mulai dia menaikkan harga-harga barang yang belum jelas-jelas naik tapi dia sudah menaikkannya sendiri demi keuntungannya pribadi. Nah, itu pekerjaan iblis dalam kehidupan kita. Iblis ingin buat kita supaya jatuh. Dia ingin membuat kita supaya jauh dari hadapan Tuhan. Karena iblis tahu kita ini manusia-manusia lemah. Manusia-manusia yang gampang tergoda, apalagi iman kita lemah ya. Makanya itu penting sekali kalau jika kita taruh sepenuhnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan mudah menyimpang dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa saat kita sedang dalam kekecewaan atau pencobaan, badai dalam kehidupan, kita akan tetap menemukan jalan keluar asalkan hidup kita taruh di dalam Tuhan. Tidak ada jalan buntu yang Tuhan sediakan, tetap ada jalan keluarnya. Coba kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayatnya 13, di sana firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikanmu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hari-hari ini dunia semakin jahat. Banyak sekali tawaran-tawaran yang menggoda, memikat, membuat kita terlena.
agar supaya kita itu bisa jauh dari hadapan Tuhan. Kita beranggapan bahwa kita bisa melaluinya sendiri, kita bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Seringkali orang ketika mempunyai harta yang dia rasa cukup baginya, ketika dia mengalami suatu masalah dalam kehidupannya, dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah uang. Kan biasa ada orang menyelesaikan masalah dengan uang, langsung selesai. Hari-hari ini uang itu yang lebih utama di dunia ini. Orang lebih mengejar uang. Mereka berpikir tanpa uang mereka tidak bisa hidup, tanpa uang mereka tidak bisa apa-apa. Uang yang sekarang ini mungkin banyak orang kejar, itu merupakan sesuatu yang sementara, memberikan kesenangan sementara. Tapi kalau kita bawa hidup kita untuk tetap melangkah bersama Tuhan, kita mengatakan bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun itu yang menjadi setiap masalahmu, kekecewaanmu dalam kehidupanmu, kita tidak akan merasa sendiri. Kita tidak akan merasa bahwa kita itu orang-orang yang gagal. Tapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan akan mampu menolong kita. Oleh sebab itu, satu-satunya pegangan dalam hidup kita yang harus kita pegang, yaitu di bahwa kita butuh Tuhan di setiap kehidupan kita, dimanapun kita pergi melangkah. Mengapa Yesus Kristus penting dalam kehidupan kita? Poin pertama, Yesus memungkinkan pertobatan. Salah satu alasan Yesus demikian penting bagi mereka dengan tulus berusaha untuk mengikuti Dia adalah bahwa kita semua lemah dan membutuhkan karunia pertobatan yang ditawarkan melalui pendamaian. Seringkali kita ini kan orang yang penuh keterbatasan, orang yang lemah. Seringkali saat kita sudah ada dalam badai dalam kehidupan, kegoncangan dalam kehidupan, seringkali kita pasti merasa yang namanya putus asa, membuat kita sangat kecewa dan sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kita, misalnya kita sudah sepenuh hati tulus mengikuti Yesus, tapi ketika kita akan suatu persoalan membuat kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Bisa saja kita mengatakan, Tuhan, kenapa ini dilakukan kepada kehidupan saya, sementara saya sudah memuji, memuliakan, bahkan sudah setia sepenuhnya kepada Engkau, tapi kenapa masalah ini datang dalam kehidupan saya? Seringkali itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang saat hatinya, imannya mulai diragukan. Saat kita jatuh, yang iblis inginkan dalam kehidupan kita itu supaya kita tidak bisa bangkit, supaya kita tidak bisa melangkah lagi, supaya kita tidak ada pengharapan lagi dalam Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita ini orang yang penuh dosa, orang yang penuh kesalahan, yang iblis bisikan dalam kehidupan kita, kamu itu tidak layak, kamu itu sudah banyak kesalahan, kamu itu banyak dosa, kamu itu orang yang tidak penting lagi, kamu itu orang yang tidak disayang Tuhan lagi, kamu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Banyak sekali bisikan-bisikan iblis yang mengintimidasi kehidupan kita, yang membuat kita enggan untuk bangkit, enggan untuk maju. Iblis mau supaya kita itu tetap jatuh. Dia mau supaya orang itu tetap di dalam dosa. Tapi justru ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam masalah, keterpurukan, ketika kita melakukan suatu kesalahan, Tuhan ingin supaya kita datang di hadapannya, kita bawa hidup kita di hadapannya, maka di situ Tuhan akan menjanjikan, Tuhan akan melakukan suatu pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua yaitu
Yesus mengajarkan kebenaran. Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Coba kita buka secara bersama-sama. Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Ayat 67 di sana firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuhan sudah mengatakan kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi? Tetapi Simon Petrus mengatakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu adalah sebuah pertanyaan yang Petrus tanyakan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menanyakan bahwa kenapa kamu semua belum mau pergi? Tetapi dari pertanyaan Petrus itu, Petrus mengatakan bahwa kalau dorang mau pergi, kemana lagi, kepada siapakah kami akan pergi? Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus itu didasarkan pada kenyataan bahwa banyak murid-murid yang mengundurkan diri tidak mengikut lagi Yesus. Tetapi Petrus tetap bertahan. Petrus tetap memilih untuk mengikuti Yesus. Keyakinan iman Petrus pada Tuhan adalah suatu kenyataan, yaitu hanya Tuhan Yesus saja yang memiliki kata-kata hidup. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi penjuru kehidupan dalam kehidupan kita, roti kehidupan dalam kehidupan kita, jalan menuju kehidupan dan kekekalan. Hal itulah yang membuat Petrus untuk bertahan, untuk mengikuti Yesus. Kesetiaan Petrus dalam hal ini kita bisa meneladani. Ya, meskipun kita sudah ada dalam kehidupan-kehidupan yang mungkin ada yang lebih membuat kita tergoda, terlena, ataupun ada kehidupan-kehidupan yang membuat kita jatuh, semakin jatuh, tapi ketika kita mau tetap memilih untuk mengikuti Yesus, maka kehidupan kita tidak akan terombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Amin. Ketika Yesus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah kudus dan dari Allah. Dengan menyatakan ungkapan itu, kita mematahkan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Dengan kita melihat perkataan Petrus, kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita harus bisa meneladani apa yang seperti Petrus katakan kepada Tuhan. Petrus tahu bahwa dirinya itu manusia sama seperti kita, lemah, punya keterbatasan. Tapi ketika dia mungkin sudah banyak kali menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, maka itu yang memilihnya untuk tetap tinggal untuk mengikuti Yesus. Kemudian, mengapa Yesus Kristus sangat penting dalam kehidupan kita? Yang ketiga, yaitu Yesus menawarkan pengharapan. Sefanya 3 ayatnya yang 17. Sefanya 3 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai.
dalam kehidupan kita saat kita mengalami macam kesulitan, hidup kita sudah bawa dalam Tuhan, tapi masih saja kita mengalami kesulitan. Itu kadang membuat kita enggan, ragu untuk percaya kepada Tuhan. Saat kita mengalami tantangan-tantangan yang secara pikiran kita tidak mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika itu itu terjadi dalam kehidupan kita seringkali sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kita sulit untuk bangkit. Karena kita berpikir seperti ini, kita sudah menaruh kehidupan kita kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengikut Tuhan, tapi kenapa kita harus diperhadapkan dengan masalah seperti ini? Apakah Tuhan itu betul-betul ada? Apakah Tuhan itu betul-betul sayang saya? Sayang Bapak Ibu Saudara? Sehingga itu yang membuat kita kayak sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sangat sulit untuk melangkah, untuk bangkit bersama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus lewat apa yang kita alami, sebenarnya Tuhan sedang menawarkan suatu pengharapan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita sepenuhnya berharap sama Tuhan, jangan berharap pada sesama kita, maka hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, poin terakhir, Yesus menawarkan kedamaian. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Coba kita lihat secara bersama-sama poin terakhir ini. Yohanes 14 ayat 26 sampai yang ke-27. Firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat yang ke-27 kita bisa lihat bersama-sama di mana Tuhan mengatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di beberapa hari ini kita sudah melakukan doa ketuanan Roh Kudus ya. Jadi cobalah kita bawa hidup kita. Kita minta Roh Kudus Tuhan agar menjadi penopang dalam kehidupan kita. Kita minta kekuatan baru dari Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita itu akan semakin lemah. Tanpa Roh Kudus, kehidupan kita itu akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Karena kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini banyak sekali penawaran-penawaran dunia yang ditawarkan dalam kehidupan kita yang bersifat mengenakan. Makanya firman Tuhan mengatakan di sini bahwa apa yang diberikan oleh dunia kepada kita itu tidak sama seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dunia hanya memberikan hal yang sementara, tetapi Tuhan memberikannya untuk sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pentingnya itu bagaimana kita butuh Roh Kudus sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, saat kita mengalami suatu kegoncangan dalam kehidupan kita, saat kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita, kalau kita ingat Tuhan, yang ada dalam hati kita adalah damai sejahtera. Kita tidak akan, orang yang mengalami damai sejahtera tidak akan menyalahkan siapapun. Manusia itu seperti itu. Kadang kalau mengalami masalah yang dipersalahkan bukan dirinya sendiri, tapi mungkin mempersalahkan orang
orang lain. Oh, si ini yang begini, si ini yang begitu, maka saya seperti ini. Tidak ada damai sejahtera. Jadi di beberapa hari ke depan akan ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Jadi mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita bawa hidup kita cari Tuhan. Kita minta Roh Kudus Tuhan untuk menjadi kekuatan, menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita adalah manusia memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, tetapi kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Saat kita izinkan Tuhan untuk bekerja dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, saat kita izinkan Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita, Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya undang pemain musik yang ada. Kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita hanya perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain terbatas dalam menolong kita. Seringkali ketika kita mendapat pertolongan dari orang lain, itu tidak memuaskan kehidupan kita. Yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Mari kita angkat pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus. Kita katakan bahwa kita perlu Tuhan, di mana kita haus, jiwa kita haus menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi pujian ini dari awal dengan iman percaya kita bahwa kita perlu Yesus dalam kehidupan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus,
Haleluya Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, pemilik setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah yang menjadi pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mau kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh menguatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu telah meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman yang disampaikan pada hari ini tidak akan pernah berlalu begitu saja, namun akan terus tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami. Bahkan itu akan bertumbuh, berbuah demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ungkapan syukur kami hari ini Tuhan. Kami mau memberikan korban persembahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang terus menilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan yang memberkati. Mengucap syukur Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saya yakin firman Tuhan memberkati kita. Kita akan memberi korban persembahan, kita angkat pujian dari Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibangkakan, mari bersorak pagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak pagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan saudara. Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah di hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah dan memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan baik, memberi waktu kesempatan bagi kami untuk kami beribadah. Di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa memberkati jemaat-jemaat Tuhan, biar Tuhan ada menuntun mereka dengan firman-Mu, berkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan. Jika ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, hadapi masalah persoalan Tuhan beri jalan keluar. Segala pekerjaan usaha mereka di minggu ini kami percaya ada berkat besar diperintahkan atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, doa-doa umat-umat Tuhan dijawab oleh Tuhan. Dan lihatlah sepanjang minggu ini kami melaksanakan kegiatan doa dalam memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Tuhan tolong semuanya, kami rindu merasakan lawatan Tuhan. Di dalam doa-doa kami rindu merasakan kepenuhan Roh Kudus. Kami rindu merasakan manifestasi Roh Kudus. Biar Tuhan nyatakanlah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa, lihatlah dari baby Jenny yang telah menyelesaikan masa prakteknya. Tuhan terus tolong hamba Tuhan ini, dia masih sebagai seorang yang masih sangat muda Tuhan, tapi kami percaya pemakaian pengurapan Tuhan ada atas kehidupan hamba-Mu ini. Dia terus pertahankan pelayanannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong jemaat-jemaat Tuhan yang lain dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan menjangkau mereka, Tuhan pelihara dan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Umat-umat Tuhan akan kembali sebentar. Kami percaya ada di dalam pertolongan tangan Tuhan. Ini doa kami. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan bawa berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih kebenaran firman Tuhan bagi hari ini tinggal terpelihara di dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua.